Madrasah Aliyah PSA ini berdiri tahun 1987. Ketika waktu itu kan di sini ada sanawiyah, tapi kelanjutan ke atasnya belum ada, makanya didirikanlah Madrasah Aliyah PSA dengan menamatkan anak pertama itu tahun 1990. Di awalnya itu kita punya 2 jurusan waktu itu. Pertama ada jurusan agama, yang kedua ada jurusan biologi. Kemudian dengan adanya perkembangan untuk jurusan yang aliyah ini diganti ada jurusan IPA dan IPS. Lalu di Madrasah Aliyah juga terjadi perubahan, ya, bahwa ada jurusan keagamaan. Maka sampai sekarang jurusan kita ada 2, satu jurusan keagamaan dan yang satunya jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Perkembangan selama ini anak-anak kita alhamdulillah banyak yang bisa tiap tahun itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dari berbagai perguruan tinggi, ada yang di Sumbar, ada yang di luar, sehingga anak-anak kita yang tamat di sini ada yang jurusannya ekonomi, keagamaan itu terutama, kemudian ada juga yang sudah jadi dokter, dan alhamdulillah sekarang juga ada yang sudah mencapai pendidikan sampai tingkat paling tinggi sehingga menjadi doktor. Ini yang tentu selalu kita harapkan, dan setiap tahun memang anak-anak kita banyak yang menyambung, ya. Karena boleh katakan lebih dari 50%, 60% ke atas mereka menyambung, apakah itu ke UIN atau di luar, mungkin ke UNAN, mungkin ke UNP. UNP ini rata-rata kita dapat satu untuk bidik misi, dan sekarang ke UIN Batu Sangkar, Padang, Bukit Tinggi juga ada. Nah, kita namanya juga yang menyambung ke Riau. Lalu untuk keterampilan, memang anak-anak kita ini kita berikan keterampilan untuk bisa menyambung dalam kehidupannya, seperti yang selama ini selalu kita tetap tentang keterampilan anak-anak kita ini membordir, menjahit, ya, sehingga ada yang tidak menyambung, kemudian mereka menambah keterampilannya untuk membordir ini sehingga jadi sumber kehidupan juga bagi mereka. Kemudian juga memasak, dan ekstranya juga ada hifzil Quran. Dan ya, untuk olahraga pramuka itu sudah kegiatan yang biasa kita lakukan untuk anak-anak kita. Kita selalu berusaha untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada untuk bisa menghasilkan anak-anak yang terampil untuk menjalani kehidupannya. Namanya sekolah kita ini dari awal itu adalah tumbuh dari keinginan pemimpin-pemimpin kita agar anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang layak. Apalagi kalau di awal-awal sebelum kemerdekaan itu memang untuk mendapatkan pendidikan itu sangat sulit. Sehingga tokoh-tokoh kita di Sriwijaya ini berusaha untuk bisa mendirikan yang namanya PSA. Nah, PSA ini sudah berkembang, sudah berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh pemerintah. Ya, dulu namanya PSA, kemudian jadi PGA PSA yang belajarnya selama 6 tahun. Dan di sini juga pernah dulu persiapan untuk IAIN. Jadi persiapan kalau ingin kuliah ke Padang diadakan dulu persiapan di sini. Nah, lalu itulah yang masuk ke IAIN. Nah, kemudian dengan aturan berikutnya didirikan lagi sanawiyah. Sebelum sanawiyah itu PGA namanya, PGA 6 tahun, yang mana murid-muridnya itu siap untuk diapakan menjadi guru, ya.
Selama PGA PSA ini dulu eh, karena orang Sulit Air ini suka merantau, jadi pelajarnya itu banyak yang perempuan. Banyak yang perempuan, jadi perempuan ini sambil belajar mereka diberikan keterampilan memasak, menjahit, keterampilan rumah tangga, sehingga anak-anak yang tamat dari PSA ini menjadi rebutan bagi perantau-perantau Sulit Air yang ingin mencari jodoh di kampung. Kalau dapat jodoh anak PSA itu sesuatu yang istimewa gitu. Kemudian berikutnya karena PGA 6 tahun itu sudah dihabisi oleh aturan pemerintah, maka dibuatlah sanawiyah. Sanawiyah, kemudian tahun 87 tadi dibuat lagi aliyah. Dan sebelumnya juga ada, sebelum sanawiyah ada ibtidaiyah sini. Di PSA ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Ibtidaiyah ini yang siswanya adalah anak-anak SD yang kelas 4, 5, dan 6, tambah juga ada anak-anak SMP yang mau belajar sore hari. Ya, sore hari belajar ilmu agama di sini. Kemudian yang sering yang namanya sekolah swasta, kendala keuangan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang selalu terjadi lah begitu ya. Tapi dengan adanya bantuan dan keinginan dari masyarakat kita untuk membantu, hal-hal itu bisa juga diatasi. Dan kita di sini sekolah yang paling berat itu memang masalah keuangan dari sekolah kita ini. Namun kita selalu bertekad kalau bisa jangan ada anak-anak kita ini yang tidak bersekolah. Karena dalam masyarakat itu terasa sekali, semakin rendah pendidikan orang, nanti pemimpinnya juga semakin susah untuk mengatur masyarakatnya. Makanya di PSA kita sangat toleran sekali terhadap keuangan anak-anak kita. Yang penting mereka itu bisa menamatkan pelajarannya. Karena kita juga berpikir secara kemasyarakatan, kalau banyak anak yang putus sekolah, tamat SD dan sekolah lagi, nanti pemimpin kita juga susah untuk mengarahkan masyarakat ini, karena pemikiran mereka terlalu rendah ya untuk bisa diarahkan lebih terampil lagi di masyarakat. Jadi kendala yang masih klasik itu sebenarnya masih masalah keuangan. Ya, ketika tahun 80-an itu, waktu itu masih adanya sanawiyah dengan gedungnya yang sangat sederhana. Kemudian tamatan-tamatan dari PSA ini yang tamat tahun 40-an, yang tamat tahun 50-an itu, yang pada umumnya mereka adalah perempuan. Ya. Mereka tersentuh melihat PSA yang gedungnya masih seperti itu, lalu mereka membuat satu organisasi namanya IWAPSA, Ikatan Wanita Alumni PSA Sulit Air. Mereka inilah yang bersama-sama yang waktu itu diketuai oleh Ibu Dahniat Zen. Ibu Dahniat Zen dengan kawan-kawannya termasuk Ibu Elza Zambazi, dan ini disponsori juga oleh Ibu Haja Rosma Rais. Untuk mereka bersama-sama berkumpul untuk mengumpulkan dana membangun gedung PSA yang kita lihat sekarang ini, yang kita pakai untuk ruangan belajar anak-anak. Kemudian sejalan dengan itu, setelah gedung itu dibangun, juga dibangun kantor kita ini, kantor aula sama perkantoran ini oleh IWAPSA. Dengan waktu ini tanahnya adalah tanah wakaf dari keluarga Ibu Haja Rosma. Kemudian terakhir yang kita bangun itu adalah pustaka dan musola. Pustaka dan musola itu adalah sumbangan dari yang waktu itu ketua yayasan dari Bapak Haji Lena Rais. Itu yang musola. Inilah. Kemudian juga ada kita terima bantuan itu berupa labor IPA. Labor IPA yang ada sebelah belakang itu adalah dari keluarga Bapak Amir Zambazi, Ibu Elil Zambazi. Dan terakhir itu ada bangunan
labor komputer, itu dari IRC, Bapak Profesor Jurnalis Udin. Itu adalah sumbangan dari beliau bersama IRC. Dan tentunya kita selalu mengharapkan supaya fasilitas-fasilitas kita ini selalu bertambah untuk meningkatkan keterampilan daripada anak-anak kita. Lalu kaitannya dengan pendidikan di Sulit Air, PSA ini merupakan, boleh kita katakan, dia merintis, ya. Karena banyak pendidikan Sulit Air yang dimulai dari PSA ini. Menurut informasi yang kami terima juga termasuk mendirikan Sanawiyah Muhammadiyah itu dulu adalah guru-guru dari PSA. Malah guru dari PSA yang mengajar ke situ ketika awal-awal didirikan, yang dipelopori oleh Buya Haji Salim Amani. Ya, kemudian juga El Hakim itu didirikan adalah oleh pengurus-pengurus PSA juga, yang waktu itu Ibu Haja Dani Arzen, karena beliau ketua IWAPSA, yang itu keluarga beliau. Termasuk juga SMA didirikan, kita pinjami dulu dua lokal untuk mereka, sehingga mereka di sini belajar lebih kurang juga 2 tahun, kemudian baru pindah ke lokasi berikutnya di Piontang. Jadi PSA ini merupakan dasar daripada pendidikan-pendidikan yang ada di Sulit Air. Karena itu dia mempunyai sejarah yang tersendiri untuk perkembangan pendidikan di Sulit Air. Dan juga kalau kita lihat tokoh-tokoh dari Sulit Air itu, ya banyak yang lahir dari alumni PSA. Ya, ibunya mungkin di PSA atau mungkin bapaknya dulu pernah di PSA. Nah, itu alumni kita dari PSA, kami lihat sangat banyak berguna di masyarakat. Kalau sekarang kita lihat itu sekretaris nagari itu alumni PSA. Dari anggota MUI itu banyak juga alumni PSA. Tahun-tahun lalu itu sekretaris kannya dari PSA, Bapak Idramis. Kemudian sebelum BPN yang sekarang ini itu sekretaris BPN-nya juga dari PSA. Jadi anak-anak kita itu di luar kelihatannya bisa diterima oleh masyarakat, dan mereka terampil, suka untuk mengurus organisasi. Karena memang di sini kita menanamkan kepada mereka harus ada keberanian untuk bisa jadi pemimpin, ya. Jadi pemimpin di tengah masyarakat, sehingga hidupnya itu bisa bermanfaat di mana saja mereka berada. Jadi keberadaan alumni PSA baik di di Nagari atau di SAS sekalipun, kami melihat juga banyak anak-anak PSA yang juga sudah jadi ketua DPC SAS di mana-mana. Artinya ada yang kita tanamkan di sini itu terbawa oleh mereka kemana mereka pergi. 65 ada dibawa ke sini, mau dijadikan pondok modern, sehingga kita sudah dimulai waktu itu beberapa lokal untuk disesuaikan dengan pondok. Namun kelihatannya dalam pengelolaannya untuk pondok ini rasanya kita kurang pas untuk manajemen pondok ini. Karena kalau kami lihat pondok itu dia harus satu paket kelihatannya. Kalau dicampur-campur, ada yang dari pondok, ada yang dari UNP, ada yang dari YIN, itu susah untuk menyatukannya. Nah, sehingga pondok itu tidak bisa bertahan lama, sehingga kita kembali untuk Sanawiyah dan Aliyah. Di pondok itu hanya berjalan lebih kurang 2 tahun, kemudian tidak bisa diteruskan, sehingga kembali seperti sekarang. Untuk masa yang akan datang, pertama tentu kita ingin PSA ini lebih baik, bahwa perlu kita tanamkan kembali kesadaran kepada masyarakat bahwa PSA ini adalah milik kita Nagari Sulit Air. Ya, milik kita Nagari Sulit Air, dia perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk juga kepada para perantau mungkin yang mungkin sukses di rantaunya. Kalau kita ingin mengembangkan pendidikan kita di kampung halaman ini, tentu
perlu kita atur semacam sistem. Kelihatannya sekarang itu di mana-mana itu yang paling digemari itu adalah boarding school atau sekolah pakai asrama. Dan kita pernah waktu pondok itu kita adakan asrama, itu banyak dari luar Sulit Air datang ke sini. Dan dari Bukit Tinggi, ada yang di Talawi, ada yang dari Alan Panjang juga banyak ke sini. Sehingga mereka itu juga sekarang banyak yang sukses di luar. Ada yang jadi anggota DPRD, kami dengar itu anak kita yang pernah sekolah di sini, ada yang di Solo Selatan, ada yang di Dumai juga, yang sering juga menyambung dengan kami. Dan mereka semangat belajarnya di luar itu sangat tinggi ya. Jadi karena itu kami juga berharap bagaimana PSA ini kita sebagai sekolah milik negari, kita buat juga asrama. Kita asramakan anak-anak sehingga orang luar juga banyak yang masuk ke sini. Karena sekarang banyak yang menanyanya, ada asrama apa enggak Pak? Tapi karena kita belum bisa menyediakan itu, ya hanya orang-orang sekitar Sulit Air. Paling sekarang ada yang dari Pasilihan, ada yang dari Tanjung Balit, ada yang dari Tanjung Alai. Tapi orang-orang yang tidak bisa balik hari gitu, yang harus menginap masih berpikir nanti asramanya bagaimana. Ini yang kita harapkan kalau bisa kita di PSA nantinya untuk menyediakan asrama sehingga orang tuanya lebih nyaman. Apalagi sekarang dengan berbagai macam pengaruh di luar, orang tua akan lebih nyaman kalau anaknya sekolah di pakai asrama. Kepada seluruh alumni, kami mengharapkan mari kita galang persatuan. Kemudian juga kita buka informasi bahwa kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan di PSA, tolong tanyakan langsung kepada kami dan bisa kami berikan informasi yang jelas. Apalagi kepada para alumni, ya tentunya di mana-mana sekolah sekarang dimajukan oleh alumninya. Di mana-mana seperti itu, apakah pondok yang mana itu sudah alumninya yang banyak memikirkan bagaimana sekolahnya itu untuk berkembang. Jadi tentunya kami juga mengharapkan kepada para alumni, mari berpikir jernih untuk memajukan PSA ini. Kalau ada hal-hal informasi yang rasanya meragukan, tanyakan langsung kepada kami supaya bisa diberikan informasi yang benar mengenai PSA. Perlu diingat, PSA bukan milik yayasan, bukan milik pribadi, bukan keluarga, tapi adalah milik kita bersama, terutama khususnya tentu warga Sulit Air, dan tanggung jawab kita juga bersama untuk memajukan daripada PSA ini. Kami mengharap kepada para alumni yang ada berminat untuk membina PSA di kampung, ini sangat kami harapkan. Sangat kami harapkan karena juga guru-guru yang ada sekarang sudah yang banyak yang hampir 60, sementara 60 tahun itu sudah tidak aktif lagi. Biasanya kalau di PNS itulah pensiun. Jadi ini kepada anak-anak kami, para alumni yang mau berbakti ke kampung halaman untuk memajukan negari kita, mari cobalah kita coba bagaimana PSA lebih baik lagi. Terima kasih.